Salam, apa kabar? Semua jemaat GKJ Banjarnegara, Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri, anak-anak, cucu-cucu semuanya. Sehat semua ya? Iya. Kesempatan ini karena Buhar kangen sekali dengan semua jemaat GKJ Banjarnegara. Sebab itu Buhar kepingin memberikan penguatan iman, ingin menyapa, kemudian ingin memberikan sedikit firman Tuhan di dalam renungannya, ya. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungannya, maka mari kita bersama-sama akan menyanyi "Ku Mau Cinta Yesus", ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tak apa Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya apa Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, sebelum kita bersama-sama akan menikmati, merenungkan firman yang dari Tuhan, kita akan berdoa dulu, ya. Mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau yang baik, Engkau telah memberikan kekuatan iman kepada kami. Engkau memberikan kesehatan kami semuanya di tempat keluarga kami masing-masing. Dan sekarang kami ingin dikuatkan iman kami, supaya kami tegar, supaya kami tetap bersyukur menghadapi segala hal yang terjadi pada masa pandemi Corona 19 ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya, ya. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya adalah Doa Seorang yang Dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesalahanku kuberitahukan kepadanya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi sangat lemah.
Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Nah, setiap orang yang sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukannya, itulah kebahagiaan. Haleluya. 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 Amin. 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 Mbak Kakung, Mbak Putri, Bapak Ibu, anak-anak semuanya, cucu-cucu. Sudah lama ya kita tidak berjumpa, tidak bergereja bareng-bareng ya. Kita kangen ya, kita rindu. Anak-anak yang sekolah juga belum bersekolah ya. Nah, tapi enggak apa-apa ya. Memang kita harus mengalami yang sedang dialami seluruh dunia ini, yaitu adanya corona. Ya. Tadi kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Itu adalah doa atau seruan atau pergumulan Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Padahal Daud tidak salah. Nah, ketika itu dalam pengejarannya dari satu tempat ke tempat yang lain, ke sana kemari, Raja Saul mengejar dengan banyak prajurit, banyak pendampingnya. Tetapi Daud cuma beberapa orang yang mengasihinya. Daud merasa lemah. Tadi kita baca bareng-bareng ya, waktu Daud mengatakan bahwa aku lemah, tidak berdaya, yaitu di sini dikatakan bahwa aku tidak lagi ada orang yang memperhatikannya. Dikatakan, lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Itu kata Daud ya. Dia capek ya. Seperti kalian di rumah terus capek ya. Tidak sekolah capek ya. Jenuh. Tetapi di sini Daud berserunya, berdoanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Dia menyampaikan ke Tuhan. Dia mengatakan bahwa ia berseru nyaring kepada Tuhan, memohon kepadanya. Dia mencurahkan kepada Tuhan apa yang menjadi beban hidupnya, ya. Dan dia percaya Tuhan pasti akan menolong. Jadi meskipun dia capek, meskipun dia jenuh, dia letih, dia kacau, ya, dia tidak bisa makan begitu bebas. Di sana di tempat pelarian tidak ada makanan, di tempat persembunyian dia harus mencari makan di mana. Nah, kalau kita yang sekarang di rumah masih banyak makanan, masih bersyukur. Tapi Daud punya semangat, punya iman yang kuat. Dan dia menyatakan kepada Tuhan, dia mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menjadi perlindungan. Tuhan yang akan melindungi. Memang benar. Setiap kali Daud
menurut Raja Saul akan bisa tertangkap, dia bisa terhindari. Bahkan di sana Daud berkali-kali sebenarnya malah bisa untuk menangkap Raja Saul, membunuh Raja Saul. Tapi Raja Saul yang tidak tahu, Daud tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena Daud itu seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia juga seorang yang rendah hati, dan dia juga seorang yang sangat-sangat menghargai orang yang dilantik Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Maka itu Daud dalam seruannya, dalam doanya untuk bisa bebas, terlepas daripada tekanan itu. Dan pada akhirnya Tuhan juga menolong. Dan nanti pada cerita selanjutnya Daud ditolong Tuhan, bebas dari pengejaran, lepas daripada belenggu yang menekannya. Daud bersyukur kepada Tuhan karena dia yakin bahwa ia berseru-seru hanya kepada Tuhan sebagai perlindungan. Nah, Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri, anak-anak, adik-adik, cucu-cucu semuanya, mari di dalam suasana seperti ini kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Boleh takut, jangan ketakutan. Boleh khawatir tapi jangan kekhawatiran. Ya, kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Kita berdoa terus agar corona cepat pergi dari bumi ini dan semua orang dibebaskan dan semua orang yang sakit disembuhkan. Ya, mereka yang khawatir menjadi kuat. Mereka yang karena ada pandemi corona ini ekonominya menjadi surut, bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, tapi karena pertolongan Tuhan akan segera pulih. Ya, kita berdoa bareng-bareng, kita doakan supaya COVID corona ini segera selesai. Kita betul-betul tidak hanya new normal, tapi kita normal sama sekali. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar apa yang menjadi keterikatan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang baik, kami percaya Engkau yang pada dulu kala menolong Daud, melepaskan, membebaskan dari belenggu kekhawatiran, memberikan kekuatan dari kelemahan. Engkau menolong sempurna dan Daud boleh bebas. Demikian juga Tuhan, kali ini kami mohon pertolongan-Mu supaya kami juga bebas dari tekanan ini, dari suasana yang mengkhawatirkan ini, agar kami terbebas. Kemudian kami betul-betul dapat menikmati kebebasan ini, sehingga kami bisa belajar lagi, bisa bekerja lagi, bisa mencari rezeki lagi, kita bisa berkumpul kembali, dan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan pemulihan, berikan kekuatan. Bagi mereka yang terus jatuh di dalam kesulitan-kesulitan, Tuhan angkat supaya tidak sampai tergeletak di dalam kesakitannya, dalam kelemahannya, di dalam keterpurukannya. Mereka boleh bangkit, semangat, karena Tuhan segera menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan renungan, kita sudah berdoa, kita akan menutup renungan ini dengan
memuji Tuhan kalaku cari damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau